Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini tentang khilafah Umar bin Khattab. Kekhalifahan Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab laqabahu Rasulullah bil Faruq. Dia adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang diberi gelar oleh Rasulullah dengan Al-Faruq. Li'annahu farraqa bainal haq wal batil. Karena beliau, arti Faruq itu pembeda ya. Karena beliau adalah orang yang konsisten dalam menegakkan hak, memisahkan dari kebatilan. Buyi ala bil khilafah fil yaumil ladzi tuwfiya as-siddiq. Beliau dibaiat untuk menjadi khalifah pada hari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an wafat. Faqama bimithli siratihi wa jihadihi wa sabri. Maka beliau pun menggantikan Abu Bakar, siratihi, perjalanannya, jihadnya, dan kesabarannya. Wa a'azzallahu bil Islam. Dan Allah memuliakan Islam di tangan beliau. Wa kana awalu amalin qama bihi azlahu al-li Khalid anil imarah wa tauliyata Abi Ubaidah makanahu. Kegiatan pertama yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah memberhentikan Khalid bin Walid sebagai jenderal perang. Nah, pemberhentian itu justru saat Khalid di medan perang. Ya, jadi bukan dalam suasana biasa gitu ya. Tapi justru di medan perang. Khalid bin Walid diberhentikan oleh Umar bin Khattab dan mengangkat kembali Ubaidah. Kalau waktu di zaman zaman Abu Bakar kan yang jadi komandan Abu Ubaidah. Ya. Tapi karena menghadapi pasukan yang begitu besar Romawi, maka oleh oleh Abu Bakar diperbantukan. Waktu itu Khalid masih di Irak. Ditulislah surat agar Khalid bin Walid mengalihkan pasukannya ke Romawi, membantu Abu Ubaidah. Dan beliau memimpin. Abu Ubaidah yang saat itu menjadi komandan perang, ya, itu menerima dengan ikhlas keputusan dari Abu Bakar Siddiq. Nah, udah tuh. Setelah segala sesuatunya berjalan, ya, di tengah peperangan itu Abu Bakar Siddiq wafat. Beliau digantikan oleh Umar. Justru Umar juga kemudian menghentikan Khalid bin Walid. Tapi
Khalid bin Walid kemudian mundur dari medan perang. Dia tidak memberitahu teman-temannya. Ya, khawatir terjadi chaos, pemberontakan nantinya sesama muslim. Maka dia diam-diam menemui Umar bin Khattab. Nanti ada ceritanya. Kita lanjutkan dulu ya. Wa syahida Fatha Baitul Muqaddas. Beliau menyaksikan penaklukan Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu Palestina itu sudah dikuasai kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab. Wa aqama biha asyra ayam. Beliau mukim di sana 10 hari. Tsumma raja'il Madinah. Kembali ke Madinah wa akhadha ma Khalidan. Walamma atabahu Khalid ala muamalatihi lahu, dan beliau segera mengambil Khalid ya pulang ke Madinah. Ditarik. Khalid pun menegur beliau, tapi secara pribadi, tidak di depan umum. Ya, artinya beliau mengkritisi sikap Umar bin Khattab. Kenapa kau memberhentikan beliau? Artinya singkatnya salahnya apa gitu. Ya, jadi Khalid bin Walid ini seorang jenderal yang diberhentikan tanpa kesalahan. Jadi tidak harus kesalahan, tidak harus ada kesalahan. Sah-sah saja. Karena dia punya kekuasaan. Kalau menurut riwayat dari buku lain, karena sudah mengganggu akidah umat Islam. Ya, karena setiap peperangan itu Khalid selalu menang, sehingga sedemikian kuatnya dukungan masyarakat, mereka dikhawatirkan melupakan Allah. Karena setiap suara itu hidup Khalid, hidup itu. Bukan lagi Allah, ya, bukan Allahu Akbar Allah, tapi Khalid begitu. Ya, itu ya, terjadi lumrah ya. Tapi menurut ajaran Islam itu menyimpangkan tauhid, sehingga kemenangan itu seakan-akan di tangan seseorang. Apa kata Umar kepada Khalid ketika ditegur? Salah apa ya? Atas kesalahan apa saya diberhentikan? Umar menjawab, ya Khalid, innaka alayya lakarim. Anda sebenarnya Khalid, bagi saya adalah orang yang mulia. Artinya nggak ada kesalahan. Wa innaka ilayya lahabib, dan engkau adalah orang yang aku cintai. Wa kataba ilal bilad al-amsar yaqul lahum inni lam aji Khalidan an sukhtatin wala khianat. Nah, karena ini mau tidak mau juga diketahui oleh masyarakat luas, maka Umar pun menulis surat ke pemimpin-pemimpin pemimpin daerah yang isinya adalah, aku tidak memberhentikan Khalid karena murka, bukan karena emosi, wala khianat, dan bukan karena khianat. Ya, jadi singkatnya, aku memberhentikan Khalid bukan karena Khalid ada kesalahan. Nggak ada kesalahan dia. Walakin azzaltuhu syafaqatan ala nufus. Akan tetapi aku menguzlahkannya, memakzulkannya karena syafaqah, khawatir ala nufus terhadap diri-diri. Tapi nggak diceritain apa isi. Saya khawatir, ada kekhawatiran yang ada pada saya. Min sur'ati hajamatihi wa syiddati sadamatihi. Dia mengatakan, saya khawatir terhadap diri-diri, artinya orang-orang, masyarakat luas, tidak bisa terima karena kecepatan serangnya gitu ya. Katanya begitu alasannya. Tapi sebenarnya sih itu, popularitasnya itu sedemikian rupa, sehingga mengalahkan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan mengakibatkan jatuh kepada musyrik. Wa kana Khalid ibna Khalata Umar. Khalid sendiri sebenarnya masih ada hubungan saudara dengan Umar, karena beliau adalah anak dari bibinya. Anak dari bibinya Umar, tapi dari jurusan ibu.
dari ibu, jalur ibu. Ya, jadi sebenarnya sama-sama ini ya, anak dari bibi, sama-sama saudara sepupu tapi dari jurusan ibu. Wa tufiya fi khilati Umar bihimsa. Beliau wafat di zaman Umar. Ya, jadi Khalid ini wafatnya pada Khalifah Umar di satu tempat namanya Himas. Wa qad tamma fathu Dimashqin ma baina sulhi wa inwa. Syria bisa ditaklukkan oleh umat Islam baik dengan perjanjian maupun dengan agitasi. Wafutnya Himsa wa Ba'labak sulhan. Sementara Himas dan Ba'labak ini satu tempat, ya, itu ditaklukkan dengan perdamaian. Wal Basra wal Ibila kiltahuma unwatan. Sementara Basra dan Ibila itu ditaklukkan dengan prajurit, bukan dengan perjanjian. Wa kana dzalika kullu fi sanati 14. Itu semuanya terjadi pada tahun ke-14. Rasulullah wafat tahun 10 atau 11 ya. Jadi 3 tahun. Abu Bakar menjabat kan 2 tahun. Jadi tahun pertama Umar menjabat, semua daerah-daerah itu bisa ditaklukkan. Wa fi hadisana jama Umar an-nas ala salati tarawih 20 rakaah. Pada tahun ini juga ada ya keputusan Umar untuk menyatukan tarawih. Tarawih itu di satu tempat, satu atap, itu harus diimami oleh 1 orang. Ya, tapi 20 rakaat. 20 rakaat. Sehingga karena ini keputusan Umar bukan sembarang orang, bukan seperti kita, ngawak gitu kan. Umar ini sahabat. Dan itu sebenarnya salat tarawih itu nggak ada rakaatnya aslinya. Jadi mengatakan 20, mengatakan 8, itu semuanya adalah ijtihad. Tasnya sendiri yang asli tarawih adalah hanya 3 malam yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat. Ba'da Isya di bulan Ramadan Rasulullah melakukan sholat. Enggak seperti kita ya. Rasulullah itu punya legitimasi untuk ditiru. Kalau kita kan enggak. Jadi kreativitas apapun Rasulullah ya, itu ada legitimasi dari Allah untuk ditiru. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contohnya kalau Rasulullah sebelum sholat dia menghadap ke makmum, sawu sufu fakum. Kan Rasulullah nggak ngomong-ngomong, ini tiru ya, nggak perlu ditiru. Ya, kalau beliau contohnya sholat selalu berangkat dari rumahnya, ya rumahnya dekat sih kebetulan. Nggak pernah naik kendaraan, nggak pernah naik hewan ya, kalau waktu itu hewan, tapi jalan kaki ya ditiru. Begitu seterusnya. Nah, Umar ini meminta jamaah untuk melakukannya 20 rakaat. Jadi kita nggak perlu persoalkan. Kalau Anda yakin 8 ya sudah, setelah 8 berhenti. Itu aja sih. Ya, tapi kalau Anda yakin 20, ya jangan mencaci yang 8. Mau-maunya aja lah, itu paket-paket. Yang penting bersatu. Jangan karena itu umat Islam ribut. Tuh, yang penting itu tadi keputusan dari DKM. DKM ini gimana? Wong 8 saja kan dijalankannya ada yang begini, ada begitu ya. Jadi ada yang melakukan 11 itu dengan 10, 2 semua, 10, 1 terpisah. Ada yang 2 4 kali, yang 3 langsung petik kita. Ada yang 4 plus 3. Ya silahkan lah. Sebenarnya nggak melakukannya juga nggak dosa sih, sunnah sih. Cuma ya nggak dapat pahala aja gitu, kurang pahalanya. Kita lanjutkan. Salah satu yang juga disesali oleh
Khalid bin Walid adalah beliau wafat di atas pembaringan. Artinya bukan dalam keadaan perang. Sebab orang syahid, ya, gugur di medan perang, itu merupakan cita-cita tertinggi bagi umat Islam. Kan itu ish kariman au mut syahidan, kan itu. Hiduplah secara mulia atau mati syahid. Tapi mati syahid ini nasib-nasiban, nggak bisa dibuat-buat. Kita serang orang lalu tembak mati syahid, nggak bisa. Syahid itu ada syarat-syarat, antara lain mendapat izin dari kepala negara untuk perang, dapat izin. Ya kalau perang, Belanda datang, presiden mengumumkan perang, kita lawan, mati syahid. Tapi kalau ada orang lagi tidur-tiduran kita serang, gara-gara tidurnya nggak benar, telanjang, serang sama saya. Bom, kita ikut mati, sangit itu mah. Bukan syahid, konyol. Tidak ada ceritanya begitu. Bahkan kalau yang diserang itu umat Islam, dosanya rangkap 4. Selain dilaknat, dimurkai, kekal di neraka. Jadi berhati-hatilah melakukan penyerangan. Ada pesan Rasulullah di akhir khutbahnya itu, ada 3 hal dari umat Islam yang tidak boleh dilakukan oleh kita, sesama muslim. Pertama, mengambil hartanya tanpa izin. Ya, termasuk mau dikembalikan. Kita ngambil tapi niat mau ngembaliin. Contohnya sendal, kagol, pakai. Itu namanya kan gosop. Gosop itu bermasalah loh, berdosa. Walaupun niat dikembalikan. Jadi kita tidak boleh mengambil harta sesama muslim tanpa izin, tanpa kerelaannya. Yang kedua, menghilangkan nyawanya. Bukan karena kisos, tapi karena hukum boleh. Kalau karena hukum boleh, tapi hukumnya nggak boleh bikin sendiri. Contohnya ada maling masuk ke rumah kita ngambil golok, potong tangan, nggak boleh, karena kita belum terikat kesepakatan. Yang ketiga, tidak boleh menjatuhkan kehormatannya. 3 hal tuh pesan Rasulullah di akhir khutbahnya. Tidak boleh mengambil hartanya kecuali dengan kerelaan. Tidak boleh menghilangkan nyawanya kecuali qisas. Jadi artinya putusan pengadilan. Yang ketiga, tidak boleh menjatuhkan kehormatannya. Kita kembali ke sini. Nah, ini yang patut disesali oleh Khalid bin Walid. Dia banyak mengantarkan temannya syahid, tapi dia sendiri matinya di tempat tidur. Sakit. Bukan syahid, tapi sakit. Dia mengantarkan orang untuk syahid, tapi dia sendiri sakit. Tapi karena Umar ini Khalid bin Walid tipe orang yang punya kekuatan besar, dia kadang-kadang juga sembrono. Contohnya saat penaklukan Mekah, Rasulullah sudah wanti-wanti tidak ada pertumpahan darah, tapi ada juga pelakunya ya Khalid. Ketemu orang angel diomong babat. Kadang-kadang orang yang berjiwa tentara dipaksa untuk menjadi sipil agak sulit. Jadi dia nggak senang pada ketenangan. Sebab tenang itu silent killer. Pembunuh yang diam-diam. Jadi kalau kita tenang itu kita cenderung tidak waspada. Dia nggak senang. Kalau prajurit begitu jiwanya. Makanya kompleknya nggak boleh sama dengan militer, dengan sipil. Suatu saat seorang prajurit harus dirawat di rumah sakit sipil. Dia ngelihat orang kedinginan, pakai selimut. Malah dibuka-bukain jendela. Begini aja kok kedinginan. Susah, nggak bisa. Jiwanya udah beda. Kita kembali sini.
Wa fi sanati khamsa asyar fatahatil ard. Di tahun ke-15 Arden itu di Indonesia kan dengan Yordania. Yordania pun tunduk. Tapi unwatan dengan paksa ila Tabaria, kecuali Tabari itu Tibrisi katanya. Tibristan. Fa innaha futihat sulhan. Karena Tibristan ini bisa ditundukkan secara suluh, perdamaian, ada perdamaian. Jadi Islam itu kalau bisa menundukkan daerah dengan damai, dia tidak akan menggunakan kekerasan. Singkatnya gitu. Nah, di Indonesia ini Islam menjadi banyak, itu tidak pernah terdeteksi dengan senjata. Satu. Yang kedua, tidak tergantung dengan kebijakan pemerintah. Islam menjadi besar di Indonesia ini setelah diteliti oleh para ahli ilmu, ya, itu tidak besar karena agitasi, senjata ditakut-takutin gitu. Tapi dengan budaya, pendekatan kata orang itu soft approach, pendekatan lembut dengan berdakwah, merangkul bukan memukul, menyambut bukan menyambit, katanya. Mengajak bukan mengejek. Itu penelitian para ahli. Yang kedua, ya, tidak dengan kekerasan. Yang pertama, tidak terpengaruh oleh kebijakan pemerintah. Pemerintahnya mau ngurus sama mau enggak, kebanyakan ditangani oleh rakyat. Dia berinfak, dia membangun masjid, nggak pernah minta. Ya, pemerintah nyumbang boleh, nggak nyumbang tetap aja jalan. Sehingga bisa simpulkan, sudahlah, kita jangan terlalu fokus ya hubungan dengan pemerintah. Dakwah terus saja. Toh dakwah itu tetap jalan tanpa sentuhan pemerintah. Ini urusan pribadi di Indonesia khususnya. Berbeda di Arab Saudi. Arab Saudi itu dengan ancaman-ancaman. Seperti orang sana nggak salat, orang sana salat. Orang Arab salat berangkat ke masjid. Apakah itu kemauan sendiri apa tidak? Bisa dua-duanya. Karena dia kalau nggak berangkat ketahuan bisa berurusan dengan askar. Kalau di Indonesia orang datang ke masjid, insya Allah karena kemauannya. Karena Pak RT juga nggak pernah marah kalau membernya nggak sholat. Nggak pernah marah kan Pak RT kan? Kalau ada yang nggak sholat, diam aja, ya jojok-jojokan saya mau sholat ke sholat. Ya kan? Ya tentu mungkin ada rasa gembira ke masjid. Tapi kalau dia nggak ke masjid, nggak mungkin dibawain golok. Awas. Kenapa nggak ke masjid? Nggak mungkin. Di Indonesia tuh begitu. Makanya hanya dengan akhlak. Jadi sudah diteliti nih, dengan akhlaklah orang Islam itu akan tunduk. Tidak boleh dengan senjata. Untuk Indonesia ya. Nah, kita kan bangsa Indonesia. Jadi kita lebih mengedepankan akhlak. Orang tertarik menurut catatan ini. Catatan dakwah. Orang Indonesia yang tidak muslim menjadi muslim itu kebanyakan tertarik karena akhlaknya. Akhlak orang Islam. Nah, setelah akhlak, kalau di tataran tertentu karena penelitian. Kalau dia pinter. Tapi pandangan pertama yang mempesona itu akhlaknya. Akhlaknya. Orang Islam nggak dendeman, nggak dendam, ya, mudah diomongi, itu. Maka inilah yang menjadi menjadi panduan kita untuk berdakwah itu. Kedepankan akhlak. Jangan kekerasan. Sebab kekerasan tidak nambah, malah ketakutan yang ada. Ya, contohnya banyak kekerasan yang dilakukan lah. Apakah dengan kekerasan itu terjadi umat Islam nambah? Tidak. Contohnya di sini nih.
Oh tiba-tiba jamaahnya banyak. Saya lihat tuh setelah ada kematian si Aning banyak. Nggak ada karena tentara ke sini, nggak ada. Jadi akhlak, pendekatan akhlak. Dan nggak mudah ya. Bagaimana kita bisa mendakwakan Islam ini menyenangkan, bukan menakutkan. Ngajak orang, dia pikir-pikir, mikir aja. Ketemu lagi nggak ditegur. Dasar kamu nggak mau, ya nggak apa-apa, itu kan tantangan. Membesarkan pahala. Ya, yang kita bisa beri, kenapa? Alasannya kenapa? Boleh jadi dakwanya benar, tapi dai-nya itu nggak menarik, nggak menyenangkan, membosankan gitu. Itu boleh jadi. Jadi kita harus introspeksi. Kita kembali ke sini. Qala Ibnu Jarir fi tarikhi. Ibnu Jarir berkata dalam sejarah beliau, wa fiha musira Sa'dul Ka'fah. Kufah waktu itu juga ya ditetapkan sebagai provinsi, Kufah. Wa fiha furida amar furud. Di zaman Umar juga kewajiban-kewajiban lebih diterangkan, lebih disampaikan. Jadi supaya berita tentang Islam ini masuk ke pelosok-pelosok. Kalau dulu kan media untuk mengantarkan berita ini kan masih terbatas. Kalau sekarang lewat medsos ya. Lalu dulu kita tahu berita lewat apa? Koran. Di mana-mana instansi ada koran. Sambil nunggu di situ ada koran gratis tapi digandulin jadi nggak bisa diambil. Baca di tempat. Di bank-bank itu semua begitu sambil nunggu. Sekarang praktis orang udah nggak baca koran. Yang kedua kemudian media elektronik, TV. Setelah koran, TV, orang lihat TV sembari tiduran dia baca berita. Sekarang TV juga udah ditinggalkan. Apalagi dipersulit dengan digital, antenanya harus ganti. Aduh burem, sudah malas. Nah sekarang orang lari ke internet. Medsosnya. Baru saja di sana terjadi, di sini sudah ketahuan. Begitu cepat. Ya. Sana baru kejadian, sudah nyampe ke tangan kita. Sudah diantar oleh medsos. Nah, inilah kemajuan zaman. Nggak tahu ke depan seperti apa, nggak tahu. Ada seorang muslim sudah mulai teriak. Menghadapi gejala dunia hari ini, ya, begitu maraknya bangsa Cina masuk ke sini, etnis Chinese. Ini sebuah fenomena. Atas fenomena itu Anda nggak usah sedih, sebab orang Cina juga sudah menyiapkan Indonesia. Jadi orang Cina sudah didirikan lembaga-lembaga belajar bahasa Indonesia. Pilih. Anda yang akan bekerja di Indonesia, tapi paham bahasa Cina, atau orang Cina yang kerja di Indonesia, berbahasa Indonesia, tinggal pilih aja. Maka diserukan kepada orang Indonesia, suruh belajar bahasa Cina. Anak-anak mudanya. Ya pilih aja. Ada pembangunan nih, udah nggak bisa dihindari, karena dia menjadi raksasa sekarang. Pilih. Fenomena orang Cina datang ke sini, dia fasih berbahasa Indonesia, sudah nggak ada halangan. Atau Anda sekarang berbahasa Cina, nanti ada teknologi Cina, Anda yang ngurus mesin, ngurus apa. Nah, kita kan marah-marah, datang berbondong-bondong. Cuma begitunya aja, mangkel. Ya, di bandara sesak, mereka datang, sana datang sini. Sekarang mereka belum semuanya fasih. Tapi sudah didirikan lembaga-lembaga berbahasa Indonesia. Jadi di sana kursus-kursus bahasa Indonesia. Sana disambut dengan gembira, karena kebanyakan orang pengen kerja dia juga. Tuh, sekarang tuh begitu. Makanya ada seorang santri kebetulan dijadikan duta. Dia bicara. Marilah kita kuasai bahasa Cina. Kalau kita menguasai bahasa Inggris saja nggak keberatan, Anda bukan orang Inggris. Kenapa? Karena Inggris sudah menjadi di mana-mana beli elektronik bahasanya Inggris. Ya kan?
Waduh, orang mudeng ya. Beli motor bahasanya Inggris. Semuanya Inggris. Nah, nanti akan Cina. Tuh begitu tuh. Jadi nggak usah mengeluh. Gimana mau ngeluh? Orang Korea datang. Lihat posko tuh. Saya kemarin kan khutbah di posko. Itu kan semuanya punya kita. Saya lihat ada besi-besi itu. Slab besi. Ini kok mirip di HSM? Ya ini HSM 2, Pak. Tapi yang punya bukan kita lagi, kata supirnya. Waduh, sedih amat ya. Jadi yang punya orang Korea, yang kerja orang kita. Di negeri kita. Gimana gak sedih kalau itu ada dibeli contohnya. Terus dibawa ke Korea. Kita yang kerja di sana, ya wajar gitu kan. Itu gak ada bedanya dengan KS dulu, artinya di situ-situnya gitu kan. Tapi yang punya tuh orang Korea, walaupun bagi hasil ya. Tapi yang jadi bos kan mereka. Jadi sedih gitu ya. Jadi yang kerja kita, yang punya bukan kita gitu. Dan kita posisinya bukan posisi strategis. Nah inilah kemajuan teknologi. Jadi pilih, mau Anda pelakunya atau orang lain. Kalau kepengen Anda, jangan ngeluh terus. Didik diri kita supaya bisa unggul lebih dari mereka. Kalau perlu sahamnya kita beli lagi. Ya kan? Kita beli lagi. Kampung-kampung suruh nyediain saham berapa lembar. Beli. Masjid-masjid Chandra Asri berapa sahamnya Masjid BPI ini. Supaya kita tidak selalu mengandalkan kotak mal. Kita tidak selalu mengandalkan kotak itu. Nah, kamu mau ngasih silakan, nggak ngasih nggak apa-apa. Kita sudah dijamin. Nah, begitu kan enak. Seharusnya itu kan. Mungkin sekarang masih dianggap mimpi ya. Suatu saat bisa memungkinkan kalau mereka membuka peluang. Patungan kita. Satu saham berapa lembar gitu, kalau nggak kuat patungan. Kan dulu pernah ada Republika tuh. Republika. Saya juga punya saham, tapi belum dapat kok. Sekarang Republika. Belum dapat. Saya punya saham itu. Nah ini, begitu caranya mesti. Kita kembali kepada sejarah. Jadi di zaman Umar banyak sekali ya parameter yang dibuat. Contohnya ukuran jauh, ukuran panjang. Ini belum ada orang Islam waktu itu. Pokoknya panjangnya, pokoknya saja nggak pas itu. Pokoknya sedepak itu. Seberapa depannya orang tinggi? Kan nggak ada eksak gitu ya, tidak ada. Ya sekilan lah, ya jangan bilang sekilan lah. Kilannya Pak Safi dengan saya bisa beda. Ya kan? Emang kalau ukuran tali mah lebih dikit nggak apa-apa, tapi kalau ukuran emas kan lebih dikit berarti. Ini nggak bisa pakai kira-kira. Anda berjalan seberapa? Berapa nih? Nanti pada asar, makanya kita untuk keterusan. Kita kumpulnya habis asar. Itu nggak tepat nih, habis asar jam berapa? Jam 4, jam 5, atau jam 6. Ada yang nunggu dari jam 4, teng habis asar nunggu. Nggak mulai-mulai. Mulainya setengah jam sebelum maghrib. Kan saya bilang habis asar. Yang penting belum maghrib. Ini kan keliru. Jadi ini parameter harus pas. Jadi saya pernah ngomong, ada calistung. Baca, tulis, hitung. Orang bisa baca, itu rata-rata bisa nulis. Calistung. Orang bisa nulis, pasti bisa baca. Tapi orang baca, belum bisa nulis, belum tentu bisa nulis. Kan begitu kan? Naik lagi peringkatnya, hitung. Orang bisa ngitung, pasti bisa baca, bisa tulis. Kan begitu? Jadi hanya pesantren tertentu yang mengajari hitung. Makanya anak-anak umat Islam kebanyakan bodoh dalam soal hitungan. Di madrasah berapapun, saya ketika mau masukin anak,
Berapa nilai matematika di sini rata-rata? Di bawah 5. Wah, gak jadi saya. Kebanyakan begitu, karena memang nggak diajarin hitung. Padahal kita adalah umat beragama yang harus bisa ngitung, tahu waktu, karena sholat kita ada waktunya. Suruh ngitung, tapi kenapa dalam urusan ini jeblok rata-rata nilainya anak-anak kita? Kata ini aja, ada orang ketemu, udah lama nggak ketemu. Dia ngomong begini, Pak Ustadz ini wajahnya dari dulu gitu-gitu aja. Saya emang nggak tahu lah, saya jarang ngelihat wajah saya. Jarang ngaca, saya bilang. Apa iya tak? Kata dia yang lain ini, pengaruhnya itu karena suka ngitung katanya. Membela saya. Jadi orang kalau suka ngitung katanya awet muda, apa iya? Saya nggak pernah dengar. Yang saya dengar itu kebanyakan hafal Quran, ya, bisa mengurangi proses penuaan. Kita lanjutkan. Wafi, jadi banyak sekali parameter-parameter yang dibuat. Ya, contohnya zakatul fitri itu berapa yang benar? Kan dulu mah 4 mud. 4 mud. Apa itu mud? Itu kan takaran, nama takaran. Itu tidak eksak gitu, karena mud itu orang mengambil beras, ininya ditutupin begini, pakai tangan, masih pakai manual. Lah ini kalau tangan orang gede kan gede, tangan orang pendek nggak bisa jadi ukuran lah ini. Maka diambillah sedang, contohnya 2 kulah. Ini kan nama-nama takaran ini. 2 kulah itu seberapa? 2 kulah itu adalah sebuah wadah yang panjang, lebar, dan tingginya kurang lebih 1,5 hasta. 1 hasta 1/4. Ini 1 hasta ini dari ujung jari sampai ke sini nih. 1 hasta katanya. Dhira 1/4. Apa bisa jadi ukuran? Hastanya orang Eropa dengan orang Indonesia lah beda. Maka diambillah yang sedang 60 cm. Kalau Anda hastanya kurang dari 60 cm, 40 apa ya? 40, iya 40 kan. 40, 45 ya. Kalau kurang, itu berarti pendek. Nah, 1/4 kurang lebih 60 cm. Maka diputuskanlah 2 kula adalah wadah yang panjang, lebar, dan dalamnya 60 cm. 60 kali 60, 60 berarti 216 liter. Itulah kulah. Itu baru benar. Kalau dulu kira-kira. Ya, jadi banyak yang di zaman Umar ini ukuran-ukuran, meteran-meteran itu mulai diterapkan. Jadi itu kan untuk transaksi kan? Untuk transaksi, kepastian sewa-menyewa, kepastian, ya banyaklah yang diukur dengan waktu, dengan tempat gitu. Wafi sanata wa dawawin dan mulai berkantor. Nah, mulai ada kantor. Ya. Mulai diterapkannya adanya kantor kekuasaan, kantor penguasa. Contohnya kantor gubernur, kantor bupati sudah mulai ada. Kalau dulu di rumah sendiri. Di rumah. Kalau sekarang malah rumahnya ada rumah dinas. Ya kan? Sekarang malah didinaskan rumahnya. Tapi yang beruntung itu rumah sendiri yang direken dinas. Jadi dia tetap tinggal di rumah sendiri, tapi dibiayai dinas. Jadi, rumah dia dianggap rumah dinas. Ya fasilitas dinas. Ini kan namanya menipu. Sebab kalau dinas itu bekasnya kan nggak bisa diambil kan? Tetap kepada yang baru, kan diperbaiki ada secara berkala, cat-catnya apa gitu, ada biaya tertentu, ditetapkan rumah dia sebagai rumah dinas, padahal sudah ada rumah dinas, dia nggak mau, jadi akhirnya biaya rumah dinas dialihkan ke rumah dia. Begitu, itulah ulah dari pejabat kita, diputer-puter. Ya, ini
Jadi di zaman Umar itulah sampai suatu saat seseorang datang pada Umar. Dia datang. Sebelum dia bertanya, ditanya oleh Umar, ini urusan keluarga apa urusan umum? Urusan pribadi apa urusan umat? Padahal ini saudaranya. Kenapa Umar kok Anda Amirul Mukminin, kenapa Anda kok bertanya begitu? Kalau urusan umat, lampu tetap saya nyalakan. Kalau urusan pribadi, lampu saya matikan. Karena lampu ini dibiayai oleh negara. Kalau kita kelewatan. Kalau ada orang begitu sekarang. Kelewatan, terlalu amat sih. Nah, itulah Umar bin Khattab. Beliau strength, disiplin, bukan kepada orang lain saja, terhadap diri sendiri. Kalau kita kan kebanyakan disiplin pada orang lain, dirinya enggak. Makanya ada ungkapan, apa itu, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena ada begitu kan? Tajam ke bawah, ke masyarakat mah tajam. Tapi giliran melihat orang atas, tumpul dia. Itu Pak. Jadi banyak petugas-petugas pengemplang pajak. Jadi orang malas bayar pajak. Anak saya bekerja di perumahan. Ada yang beli cash keras, cash tunai, rumah. Tapi dia titip omongan, jangan kasih tahu ya Pak ya. Jangan kasih tahu saya yang beli. Jadi kalau dilihat dari jabatannya, nggak mungkin sampai beli rumah harganya 1 M lebih. Tunai lagi. Tapi tolong jangan beritahu saya yang beli. Namanya bukan nama dia. Tuh, begitu ya caranya. Mereka punya banyak cara untuk menghindar. Sementara kalau rakyat biasa, pajak telat, udah disegel. Nggak bisa kerja lagi. Nah, kita kembali ke sini. Jadi Umar ini tipe orang yang disiplin ke depan dan ke dalam. Wa ata bi maqtara sabiqa fil Islam. Begitu juga beliau sudah memberikan insentif kepada sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat dikasih insentif. Ya pejuang lah, ya kan? Veteran. Kan ada insentifnya kan? Veteran perang, tapi makin hari makin habis ya jumlah orangnya, karena yang terlibat perjuangan itu makin hari kan makin nggak ada. Makanya banyak yang mengusulkan sebagai pahlawan. Contohnya Syekh Nawawi, patut nggak diangkat sebagai pahlawan? Itu dari mana asalnya mengangkat Syekh Nawawi jadi pahlawan? Dari mana asalnya, kan begitu kan? Asalnya begini. Hasyim Asy'ari, NU, Muhammad Dahlan, dan banyak tokoh-tokoh nasional, semuanya bergurunya ke Nawawi. Walaupun dia berguru tempatnya di sana, ngajinya, tapi dia menyerukan kemerdekaan dari sana. Sebab kalau dia di sini, dia ambil sama Belanda. Jadi dia menyerukan negara kita supaya merdeka, itu dari mulut Nawawi. Semua begitu keluar, begitu pulang ke Indonesia, mendirikan organisasi. Itu dari sana cara pemikiran. Hasyim Asy'ari sudah diangkat menjadi pahlawan nasional. Muhammad Dahlan, pahlawan nasional. Masa gurunya enggak? Ya itu hanya soal nama sih. Nawawinya sendiri sih udah meninggal ya. Enggak mikir-mikirin begitulah gitu. Tapi kalau dia ditetapkan sebagai pahlawan nasional, nanti keluarganya dapat insentif dari negara. Itu aja bedanya. Wa qadis sasyara. Kemudian wa fi sanati sittin wa asyara, tahun ke-16, Fatatil Ahwaz wal Madain. Ahwaz dan Madain, kota-kota ya, yang namanya Ahwaz dan Madain ini dituduhkan. Jadi semakin meluaslah singkatnya di zaman Umar. Wa aqama biha sa'dal Jum'ah fi Iwani Kisra.
dimulai dengan Jumatan. Pokoknya orang-orang itu yang sudah ditundukkan Jumatan. Sebab Jumatan itu tanda merdeka. Jadi Rasulullah punya watak, punya tradisi, kalau mau nyerang, dia datang sebelum subuh. Nah, dia tunggu nih, saat masuk sholat subuh, azan enggak? Kalau azan, kampung itu azan, ditinggalkan oleh pasukan. Nggak akan diinterogasi. Tapi kalau nggak azan, ditanya, kamu muslim bukan? Kalau tidak muslim, suruh muslim. Wa qad istasyara Umar as-sahabat wa fi Ali fi ayakhruja nafsu li qital Rum Fars wa Rum. Di zaman Umar, beliau mengajak musyawarah Ali untuk mempersiapkan ya, peluasan kawasan ke Romawi dan Iran. Jadi Rum dan Paris, Iran, itu dua negara adidaya pada saat itu. Kalau sekarang mah ibaratnya Cina dengan Amerika. Ya, negara raksasa itu sudah direncanakan mau ditaklukkan dan betul-betul takluk. Hebatnya begitu ya. Malah Romawi, Konstantinopel ya, itu ditundukkan oleh remaja malah. Pemimpinnya itu remaja. Ya, siapa namanya itu? Hah? Al-Fatah ya? Al-Fatih, ya, lupa. Al-Fatih itu remaja dan bukan main. Kebanyakan prajurit itu hafizul Quran. Mereka ini remaja-remaja. Itulah yang punya semangat tinggi. Jadi kemajuan Islam ini dilihat dari remajanya, saudara. Kalau saudara mau lihat komunitas ini, bagaimana Pangurawi generasi yang akan datang, lihat nih yang pengunjungnya ini remaja ada enggak? Demikianlah saudara, kajian sirah kita lanjutkan dengan wawasan keindonesiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kebangkitan dunia Islam ini sebenarnya tadi sudah dibacakan sebagian, tapi belum selesai. Sayyid Qutb menulis pada halaman terakhir dalam salah satu bukunya sebagai berikut. Kita tidaklah sendirian, karena kita mempunyai modal, yaitu modal fitrah. Tapi ini kajian-kajian mendalam saudara, untuk menjemput futuh, supaya Islam bisa manggung lagi, itu kajian mendalam, ya sebaiknya itu tidak dengan senjata. Jangan dengan kekerasan. Sebab kalau kekerasan itu akan menimbulkan dendam. Kita paksa orang, ya, dia akhirnya terpaksa menerima, tapi boleh jadi nggak ikhlas. Dia akan membangun kekuatan lagi, nyerang kita lagi, kita nyerang lagi. Mau sampai kapan? Nah, sebaiknya itu tidak dengan kekerasan, karena itu orang, ya, ada yang iri juga dengan Indonesia ini. Iri. Islam bisa menyebar tanpa kekerasan, bahkan tanpa sentuhan pemerintah. Tidak diinisiasi oleh pemerintah, kita sendiri, gotong royong. Contohnya Muhammadiyah itu, sampai cabang-cabangnya meluas sampai ke luar negeri. Inisiasi siapa? Ya dia sendiri. Gereja-gereja dibeli patungan di sana. Sana udah nggak dipakai, orang udah males. Tuhan sudah mati. Gitu. Jadi, tapi ya pendetanya jujur, ketika ditawar untuk night club dia nggak mau. Tapi ketika Muslim membelinya, dia, kenapa bisa begitu? Karena yang membeli itu adalah umat dia dulu. Jadi umat dia, umat si pendetanya sudah ditinggalkan. Dia tetap nggak mau berubah. Ya, pemeluk ini, pengikut-pengikutnya sudah Muslim. Yang nawar itu pengikut-pengikutnya. Jadi dia ikhlas melepaskan, ya nggak apa-apa. Insya Allah dijadikan masjid nggak ada kemungkaran. Paling tidak itu, menurut mereka sekalipun tidak ada kemungkaran. Cuma beda aja, juga beda judul itu kan. Dia Muslim, ya ini Kristen. Dia belum ikhlas meninggalkan. Nah itu di Eropa, salah satunya sudah ada yang dibeli oleh Muhammadiyah. Bukan sekedar itu, Muhammadiyah bertindak tanpa berkata. Nggak usah kakek omong, kakek cangkem.
Tiba-tiba dia sudah membangun hotel wakaf. Ini luar biasa. Di Mekah katanya. Saya nggak tahu di sebelah mana. Di dekat Jogja juga mendirikan hotel juga. Hotel syariah. Nah itu yang berikutnya akan terus bertambah. Ya, jadi harapan tuh masih terbuka, luas buat kita. Dan sebaiknya udah nggak usah nuduh. Orang yang nggak mau ikut sudah nggak usah dituduh-tuduh. Nggak ada gunanya. Dikafirkan, ditogutkan, nggak ada gunanya. Anda nuduh kayak apa, dia tetap nggak mau. Udah kita nih yang mau aja. Kita lembut, kita lunak, kita ramah, insya Allah terus bertambah. Jangan tuduh. Justru kalau menuduh mereka ancang-ancang malah. Iya ngerecokin nantinya. Paling nggak nyambit gitulah. Ikut mangga dia nyambit. Kan itu ngerecokin. Biarin. Jadi ya, kita punya modal fitrah alam semesta dan fitrah insani. Dan ini adalah modal yang sangat besar. Lebih besar daripada rongrongan kompleks kebudayaan. Jadi, termasuk tuduhan demokrasi adalah syirik. Itu harus kita tinjau kembali. Ya, sudah diteliti oleh para ahli-ahli. Saya diundang untuk diskusi. Bahwa sebenarnya artian syirik itu kan tidak menggunakan hukum Allah. Ya, tidak menggunakan hukum Allah. Tapi sebenarnya bukan itu. Yang sebenarnya panglima dari negara yang kita sebut demokrasi kan Amerika. Amerika tidak pernah mempersoalkan hukum apa yang dijalankan di sebuah negara. Yang penting dia tunduk. Itu pada dasarnya. Contohnya, Raja Arab Saudi, kalau dia memutuskan sesuatu si A harus begini. Nurut. Apakah itu musyrik? Itu kan contohnya kan. Tetap orang nurut. Tuh. Yang satu ya begitu. Terus yang kedua, jangan pernah menuduh togut. Melemparkan kata-kata togut kepada aparat. Sebab mereka adalah muslim. Togut layak dilemparkan kepada kafir. Ya, serendah apapun kemusliman seseorang tidak boleh dituduh. Ada satu riwayat begini. Ada seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau ada orang kafir perang dengan saya, tangan saya dibuntungin sama dia, ditebas tangan saya. Lalu saya serang, dia terdesak. Di tengah keterdesakannya itu, dia mengucapkan syahadat. Saya muslim." Pertanyaan sahabat ini, bolehkah saya bunuh? Tidak. Rasulullah ngomong gitu, tidak. Nah, ini tinjauan hadisnya. Ya Rasulullah, tapi dia kan sudah motong tangan saya. Dan dia mengatakan itu menurut saya terpaksa itu. Kalau Anda lakukan juga, kalau Anda lakukan juga, berarti Anda di posisi dia di posisi Anda. Tuh, ngerti nggak? Kalau Anda lakukan juga, tangan udah dibuntungin, dia udah kepepet, mojok, ampun-ampunan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh membunuhnya. Gimana kalau kita bunuh juga karena udah alasan-alasannya tepat tahu. Pura-pura doang ini mah. Itu kan? Maka Anda kalau membunuhnya, Anda di posisi dia sebelum syahadat. Dan dia di posisi Anda setelah syahadat. Jadi apa maksudnya? Anda dianggap kafir oleh Allah. Ini betul-betul keputusan dari Rasulullah yang sangat nyesek buat kita yang gregetan. Oh udah jelas-jelas kita ini buntung dia. Tidak boleh. Ya Rasulullah, ngeker juga nih sahabat. Dia itu begitu itu karena pura-pura.
Apakah kamu sudah membelah hatinya? Apakah kamu sudah mengeluarkan isi hatinya? Kamu tahu isi hati orang? Tuh. Ya. Maka ini diterangkan, saudara, terus terang saja oleh orang-orang yang saya muliakan. Orang yang ilmunya tinggi. Lalu dia ngomong dalam acara itu. Kan Bapak juga yang ngajarin. Suruh begitu. Saya jawab begitu kan? Saya menurut aja. Saya khilaf. Saya khilaf. Ini suatu pengakuan yang luar biasa. Kalau kita salah, ya kita akui salah. Beruntung Allah menyadarkan saya sebelum saya wafat. Ya, saya terharu mendengar ini. Pakar-pakar ini. Pakar-pakar ilmu. Jadi kita tidak boleh lagi menuduh begitu. Yang ada adalah itu kontraproduktif. Kontraproduktif. Ada bangsa lain yang mengincar perpecahan kita. Sejelek apapun tokoh-tokoh kita nggak pernah tahu isi hatinya. Mungkin itu kesalahan dia, kebodohan dia, kan namanya orang kan nggak semuanya pinter. Ya kita kritisi saja, bukan berarti kita diem. Mas, salah mas, menceng. Ya. Kalau dia tetap nggak mau, ya kita insya Allah tidak berdosa. Jadi kita tetap harus ikut. Tuh. Artinya setelah dibanding-bandingkan, ikut atau tidak pemilu nih, musyrik. Nah, begitu kan? Dengan tuduhan musyrik kita tidak ikut, porsi kita diambil oleh yang jahat. Kalau Anda betul-betul ingin meluruskan, Anda yang jadi. Anda yang terlibat. Paling tidak memberikan saran. Ya kan? Begitu caranya. Jadi bukan dengan menuduh. Iya kalau benar, mah. Kalau nggak benar, seperti tadi yang disampaikan oleh Rasulullah. Emang kamu sudah membelah dadanya? Hari ini, kata Rasulullah, ini hadis-hadisnya valid. Yang bertanya aku. Muhammad Rasulullah yang bertanya aku. Nanti kalau kamu kekeh pada pendirian, kamu akan ditanya Allah. Apa orang ngegeder-geder? Contohnya begini. Wih, wong kita nih mata ini karena anu je. Nah, Rasulullah ngomong sampai 3 kali. Kamu membunuh orang yang sudah muslim? Ya Rasulullah, dia itu sudah teman-teman banyak yang mati. Saya ada kesempatan. Dia sudah terdesak. Kamu membunuh muslim? Rasulullah nggak ngomong apa-apa. Lebih keras lagi. Kamu membunuh muslim. Dan dalam Al-Quran tuh 4 lapis dosa orang membunuh sesama. Itu diterangkan begitu. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah di Mekah itu tidak bentrok pada orang, tidak ada perang dengan orang musyrik sekalipun. Karena apa? Tetangganan. Kepremen musuhan dia, RT-nya sama dengan saya. Gimana? Udah tok. Sorenya saya pulang ke rumah saya, dia ke rumah dia. Rasulullah tidak pernah begitu, itu menyalahi sunnah Rasulullah. Karena itu Rasulullah perang setelah beliau pindah. Kan jadi ada jarak. Ya, ada tempat perang. Kalau masih tetangganan nggak boleh. Meskipun dia polisi, dia muslim. Dia muslim. Muslimnya ini loh, bukan masalah polisinya. Apakah Anda yakin polisi semuanya brengsek? Tidak. Jadi kita tidak boleh, dalam Quran itu disebut laisu sawaan. Jangan gebya uyah. Polisi ada salahnya, bukan polisi juga ada salahnya, sama aja. Soal salah mah, namanya manusia itu khata'un, berpotensi salah. Wa khairul khata'in tawwabun. Sebaik-baik orang salah, memperbaiki diri. Nah itu dibahas panjang lebar, ya. Yang saya memang itu sportif. Saya katakan kebanyakan orang itu ikut karena pemimpinnya, gitu kan. Pemimpinnya.
Makanya pemimpin yang benar, saya bilang. Ya saya khilaf. Kalau dia orang yang ngerti agama aja bisa khilaf, apalagi yang tidak. Ya, kita dikit lagi. Belum bunyi nih. Jadi dengan begitu kita ambil bagian. Kita ambil bagian. Di Indonesia sudah tidak ditulis lagi presiden itu Muslim. Kan dulu kan dituliskan. Presiden adalah Muslim. Pribumi yang Muslim. Pribumi dan Muslim dicoret. Nah, kita lalu menuduh kan, wih jangan-jangan. Lah Anda ambil rebut itu. Porsi itu, Anda diam saja. Ya diisi dia lah. Tuh katanya. Baik, sudah habis. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Singkatnya, dalam seminar itu diputuskan begini. Istilah menuduh tagut itu adalah ijtihad. Kemudian menghakimi demokrasi adalah musyrik itu ijtihad, bukan qot'i. Kalau ijtihad itu bisa ditinjau, bisa salah, bisa benar. Nah, kita sendiri di zaman sekarang, tuduhan-tuduhan itu tidak efektif dan kontraproduktif. Nuduh terus, gak ada gunanya, Anda gak terlibat. Lakukan yang terbaik. Apa yang menceng luruskan, yang lurus dipertahankan. Itu yang benar. Ya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Serta Allah senantiasa berkenan memudahkan hidup anak-anak kita, membangun mereka menjadi pribadi yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.